Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali kita bisa jumpa kembali ya. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu tema ya, hidup yang berubah. Hidup yang berubah. Ya. Nah, kalau bicara tentang hidup yang berubah, berarti ini adalah kemauan kita, kehendak kita. Ini timbul dari dalam diri kita. Kalau hidup yang diubahkan, berarti di situ Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Tapi kalau hidup yang mau berubah, berarti dari diri kita yang mau berubah. Dan itu harus terjadi. Karena perubahan itu harus terjadi. Misalnya, apa yang harus berubah? Dari tidak disiplin menjadi disiplin. Nah, ya kan? Itu kan perubahan yang baik. Tujuannya baik, ke arah yang lebih baik lagi. Dari yang tidak setia menjadi setia. Dari yang malas jadi rajin. Yang kurang suka berdoa jadi berdoa, suka berdoa. Yang malas beribadah jadi suka beribadah. Yang tidak melayani Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Nah, yang hidupnya kacau-kacau jadi baik. Yang hidupnya agak cuek-cuek, acu cuek, jadi fokus. Kerja asal-asalan jadi kerja yang baik. Yang tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Ini merupakan sesuatu yang baik. Amin. Ini terjadi. Nah, dalam kehidupan ini, inilah yang dituntut adanya suatu perubahan. Dan perubahan itu harus mulai dari dalam hidup kita. Kenapa kita harus berubah? Karena kalau kita tidak berubah, kemungkinan kita yang menjadi penyebab permasalahan, masalah semua yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita menuntut orang lain berubah, tapi kitanya tidak mau berubah, maka akan terjadi konflik di situ. Manusia cenderung untuk menuntut orang lain berlaku seperti apa yang ingin dia kerjakan. Tapi coba kalau kita taruh tempat kita pada diri orang lain. Contoh. Indonesia ini dalam disiplin lalu lintas itu sudah sangat parah. Betul kan? Kemacetan terjadi di mana-mana. Padahal seharusnya daerah yang tidak macet jadi macet. Kenapa? Ayo Bapak Ibu. Karena tidak disiplin. Nah, ada yang suka apa? Melawan arus, arah. Dan kalau ditegur, dia yang marah. Padahal dialah penyebab kemacetan itu kan. Betul apa betul? Setuju apa setuju? Saya harap di tempat ini bapak-bapak, ibu-ibu adalah pengendara yang baik. Ya, tidak suka walaupun sedikit saja main potong, main terobos. Ya. Nah, sumber masalah seperti itu. Seringkali kita menganggap orang lain yang menjadi sumber masalah, tetapi ternyata diri kita sendiri yang menjadi sumber masalah. Karena apa? Tidak mau berubah. Nah, perubahan akan terjadi jika perubahan itu terjadi. Perubahan itu bukan hanya sekedar konsep. Perubahan itu harus terjadi. Terima kasih, Bu.
Karena dunia juga sekarang sedang berubah. Ya. Nah, coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata firman Tuhan, katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia? Halo Bapak Ibu, ada apa dengan dunia? Kita harus membedakan antara dunia dan bumi. Bumi adalah tempat tinggal kita. Dunia adalah sistemnya. Ya, sistem yang menjalankan bumi ini. Nah, kita dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini dan sistemnya segala yang ada dalam dunia ini. Ya, bumi tidak akan berkembang kalau tidak ada sistem. Suatu perusahaan tidak akan bertumbuh baik kalau tidak ada sistem yang mengelolanya. Betul kan? Nah, sistem yang mengelola bumi atau bumi ini semuanya di bawah manajemen siapa? Ya, kalau kita bicara perusahaan, siapa yang menjadi bosnya di bumi, di dunia ini? Iblis. Ya. Iblis. Kegelapan melanda bumi ini. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadi peralihan kekuasaan. Awalnya bumi dikuasai oleh manusia yang diberikan otoritas mandat atas bumi dan dunia ini. Dikatakan, kelolalah bumi ini, berkuasa atas bumi ini. Artinya bahwa pakai sistem, jadi manusia yang mengerjakan tugasnya di muka bumi ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manajemen itu kemudian diambil paksa oleh iblis. Dan iblislah yang menguasai dunia ini. Berarti sistem kegelapan. Apa yang terjadi dalam sistem kegelapan? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Betul kan? Yohanes berkata, dan semuanya ini sedang lenyap. Nah, firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa yang berperan di situ? Daging. Makan daging enak, tapi hidup dalam kedagingan membinasakan. Amin. Apa yang menjadi hidup dalam kedagingan? Percideraan, hawa nafsu, perseteruan, dan sebagainya. Ya. Keinginan mata, suka melihat, menginginkan. Ya. Padahal tidak butuh, tapi mau. Istri satu maunya dua. Ya. Istri yang sudah baik dijelek-jelekin. Ya. Karena keinginan mata. Banyak orang terjerumus karena keinginan mata. Sudah tahu tidak mampu tapi ingin, akhirnya terjebak pinjol. Itu salah satunya. Memandang orang lain lebih rendah dari kehidupan kita. Itu keinginan mata. Dan itu merupakan keangkuhan hidup. Ego yang bekerja. Aku. Semuanya untuk aku. Bukan untuk orang lain. Kepentingan diri sendiri. Nah itu. Orang yang suka melanggar lalu lintas mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Orang yang suka protes tapi tidak berbuat mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Ego. Perceraian terjadi karena ada ego di dalamnya.
dalam kehidupan keluarga. Begitu juga. Kenapa terjadi konflik antara suami dan istri? Ego. Tidak mau berubah. Ingin istri berubah, tapi suami tidak berubah. Ingin suami berubah, tapi istri tidak berubah. Ego. Itulah keinginan dunia. Karena itu banyak terjadi masalah dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan keluarga. Karena kita menjadi serupa dengan dunia ini. Sistem dunia menjadi sistem kita. Apa? Balas dendam. Kalau kamu lakukan itu, saya akan lakukan yang lebih lagi. Betul kan? Balas dendam. Tapi prinsip kerajaan Allah apa? Kasih mengampuni. Beda kan? Makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu pembaharuan budi? Pikiran kita. Paradigma cara kita berpikir. Jangan kita memakai cara pikir dunia. Sekarang mari kita tanggalkan cara pikir dunia dan kita memakai cara pikir Kristus dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada. Jangan pikir perkara-perkara di bumi. Kita seringkali selalu hanya memikirkan apa yang bisa kita dapatkan. Nah itu. Apa yang kita bisa raih. Apa yang kita bisa ambil, kalau perlu ambil semuanya. Ngoak di situ. Ya, betul kan? Tidak suka berbagi. Kalau dalam dunia gereja, kalau mau pelayanan dia semua, dia semua dia ngambil. Ya, dan tidak mau kasih orang lain. Ya, padahal bukan bidangnya di situ. Dia tongji. Ya. Dalam pekerjaan, dia tidak mau orang lain ganggu. Dia, gitu ya. Dia semuanya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi akan membuat kita berubah. Kalau kita mengubah mindset kita, cara kita berpikir, konsep berpikir kita, saya percaya Bapak Ibu tidak lagi perlu berdoa tentang mujizat dan berkat. Tuhan sudah siapkan itu semua. Amin. Seringkali yang jadi masalahnya adalah kita belum berubah. Walaupun kita sudah percaya Tuhan, tapi kita belum berubah. Berarti apa? Kita belum sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya kita ke sana, kita maunya ke sana. Padahal kita sudah dalam Kristus. Ini yang seringkali terjadi. Kita berdoa tidak dapat mujizat, kita berdoa tidak diberkati, kita salahkan Tuhan. Hey, come on. Bukan Tuhan yang salah, Tuhan ada tetap di sana. Kita yang tidak mau berubah. Makanya firman Tuhan katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu sangat penting dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab manusia yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Oke, kalau kita di pekerjaan, kalau bos kasih perintah A, kita kerjakan B,
Dapat bonus tidak? Dapat gaji tidak? Hele bonus saja tidak dapat, apalagi gaji. Betul kan? Yang jadi apa? PHK. Halo? Kita harus mengerti kehendak Allah. Karena dalam kehidupan kita, kalau kita rasa itu baik, itu belum tentu berkenan kepada Allah. Kita kerjakan, kita lakukan ini, kita melayani Tuhan, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Kita kerja, kita melayani Tuhan hanya untuk memuaskan kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Aha, jarang-jarang pendeta khotbah begini. Khotbah selalu mujizat, berkat. Tunggu dulu. Berkat itu sudah tersedia. Mujizat itu sudah tersedia. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan berjalan dalam berkat Allah. Kita akan berjalan dalam mujizat dan kuasa Allah. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kehendak kita, maka kita yang meninggalkan itu semua. Ini dia. Oke. Kita lanjut. Hidup yang berubah. Apakah hidup yang berubah itu? Hidup yang berubah adalah hidup yang menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah. Agar kehendak Allah terjadi melalui kehidupan kita. Contoh yang paling gampang. Kalau kita melanggar lalu lintas, akankah kita selamat? Yang jadi untung-untungan kalau tidak ada Pak Polisi, betul kan? Iya kan? Peraturan itu kan kehendak negara. Lewat ini ada undang-undangnya, ada tata tertibnya, ada aturan mainnya. Harus lewat sini. Kita melanggar. Apakah kita taati kehendak pemerintah atau kita yang sendiri, kehendak kita sendiri? Betul kan? Dan apa yang terjadi kalau kita melanggar, tidak taat dan tidak mau berubah? Ada punishment, betul kan? Dapat ketemu polisi ditilang. Bahkan di TikTok walaupun istri sendiri ditilang juga Bapak Ibu. Ya, terserah urusan di rumah bagaimana, yang penting urusan peraturan harus ditegakkan. Jangan main-main. Dalam hidup ini ada aturan main Tuhan. Makanya harus kita yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Kita dulu berubah supaya kita tahu kehendak Tuhan. Hidup yang berubah adalah hidup yang menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah. Agar kehendak Allah terjadi melalui kehidupan kita. Supaya kita dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan kita adalah kesempurnaan. Menjadi sama seperti Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus. Yesus sempurna. Kita harus mengalahkan hidup kita kepada kesempurnaan itu. Ada proses. Prosesnya adalah harus dimulai dari perubahan. Merubah kehidupan kita. Ubah pola pikir kita. Ubah cara pandang kita. Karena pikiran ini yang menentukan seluruh kehidupan kita. Beberapa kali di khotbah di Glory saya berkata bahwa pikiran ini adalah medan tempur. Hidup kita menjadi baik atau tidak baik adalah karena pikiran kita. Konflik tidak konflik
karena pikiran kita. Ini pikiran medan tempur. Pikiran kita bisa menjadi hutan rimba atau taman yang indah. Apa bedanya hutan rimba dan taman yang indah? Hutan rimba tidak teratur, tidak ada aturan, betul kan? Hukum rimba. Apa semua kita pikirkan, kita masukkan hal yang baik, hal yang buruk pun masuk dalam pikiran kita. Menguasai pikiran kita. Sehingga yang terjadi, kelakuan kita, karakter kita, pribadi kita, sifat kita tidak seperti yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai karakter Kristus. Tapi di taman yang indah, kita bisa jadikan itu. Apa yang terjadi di taman itu? Ada keteraturan, ada aturan main, selalu dibersihkan. Pikiran kita ini harus selalu dibersihkan. Seringkali kita curiga kepada istri kita. Istri curiga kepada suami. Itu harus dibersihkan. Karena dalam cinta ada kepercayaan. Katakan kepada kiri kanan kepada pasanganmu, suami atau istrimu, hei ma, dalam cinta ada kepercayaan. Pak, dengar baik-baik Pak. Dalam cinta ada kepercayaan. Nah, bagaimana agar supaya kita mengalami pembaharuan hidup sehingga hidup kita berubah? Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 42. Ini bagaimana orang-orang yang belum percaya kepada Yesus ketika terjadi hari Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus, maka murid-murid dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan yang terjadi ketika itu mereka melihat bahwa murid-murid ini mabuk, dikatakan seperti mabuk anggur. Mereka menjudge murid-murid mabuk anggur. Ya, dan kemudian Petrus tampil berkhotbah. Pada hari itu, kisah 2 ayat 41 sampai 42. Orang-orang yang menerima perkataannya ini apa? Khotbah Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan banyak orang melihat, kalau ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu baca, cara hidup murid-murid itu, cara hidup orang percaya pada waktu itu. Dan mereka tertarik. Dan mereka menyerahkan diri mereka. Nah, ini orang-orang yang mau berubah. Ketika mereka sebelumnya mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi kemudian mereka berubah, mereka menjadi percaya dan cara hidup mereka berubah. Kenapa mereka berubah? Yang pertama, mereka menerima perkataan. Perkataan apa? Firman Tuhan dengan penuh sukacita. Saya sangat percaya firman Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan. Amin. Firman Tuhan itu ibarat pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan antara tulang dan sumsum. Firman Tuhan itu yang sanggup untuk apa? Mengikis kehidupan kita. Yang tidak baik dipotong. Ibaratnya pohon anggur. Kalau mau pohon anggur itu berbuah, jangan biarkan rantingnya tumbuh liar. Tapi apa yang harus dilakukan? Dipotong, dipangkas, dibersihkan. Kalau mau hidup kita menerima anugerah mujizat Tuhan menghasilkan buah. Dengar firman Tuhan. Buka hati. Terima firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Firman Tuhan katakan, Roma berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman.
Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, jangan tolak. Justru mereka dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Then they that gladly receive His word. Mereka dengan penuh sukacita menerima perkataan yang disampaikan oleh Petrus. Khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Pengajaran yang disampaikan oleh Petrus. Pengajaran apa? Firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Akan dikatakan, mungkin orang berkata itu kan hanya khotbah. Itu perkataan manusia. Hey, come on. Ayat ini berkata, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dengan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Ketika kita menerima firman Allah dalam kehidupan kita yang disampaikan atau yang kita baca, yang kita dengar, itu akan bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita tidak mengizinkan kuasa firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Bagaimana caranya mengizinkan kuasa firman Tuhan mengubah kehidupan kita? Ketika kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ini khotbah bukan untuk saya. Ini khotbah untuk istriku. Ini khotbah untuk anakku. Orang yang rasa benar, itu adalah orang yang sombong, kata firman Tuhan. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Tapi mereka yang membuka hati akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Amin. Nah, terima firman Tuhan. Ketika kita terima firman Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan supaya terjadi perubahan dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita harus bertekun dalam pengajaran-pengajaran itu. Tidak cukup hanya satu hari Minggu saja. Satu kali ibadah, dengar firman Tuhan yang hanya kurang lebih 30 menit. Tapi setelah itu, kita masukkan TikTok dalam pikiran kita. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah terima firman Tuhan, kita masukkan gosip dalam pikiran kita. Kita masukkan berita-berita yang mengkhawatirkan. Maka tidak salah kita jadi khawatir. Tidak salah hidup kita jadi bimbang. Tidak salah hidup kita jadi kurang percaya kepada Tuhan. Makanya kita harus sungguh-sungguh bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Buka YouTube. Cari firman Tuhan di situ. Dengarkan, renungkan. Merenungkan bukan kemudian bermeditasi. Merenungkan dalam konsep firman Tuhan adalah memikirkan kembali firman Tuhan. Pikir firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Itu namanya bertekun. Isi. Jangan biarkan pikiran kita menjadi pikiran yang liar karena berita-berita dunia, karena infotainment, karena apa lagi? Ya, sinetron, karena film asap. Sehingga kita mempercayai soal neraka dan surga seperti pemahaman mereka, bukan pemahaman orang Kristen. Ada siksa kubur, Bapak Ibu. Come on. Itu bukan pengajaran Kristen. Itu bukan pengajaran Alkitab. Tradisi-tradisi yang kita percayai, padahal Alkitab tidak menyatakan demikian.
Kisah Para Rasul ayat 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun itu ada usaha yang dikerjakan. Konsisten. Bapak Ibu makan konsisten tidak? Minimal ibu-ibu makan 1 hari 1 kali supaya diet kan? Betul kan? Tiap hari makan 1 kali, itu namanya konsisten. Tiap hari makan itu konsisten. Tiap hari mandi itu namanya konsisten. Bangun pagi ku terus mandi itu namanya konsisten. Sama firman Tuhan seperti itu. Konsisten. Ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan. Bagaimana kita merdeka dari seluruh karakter hidup kita yang tidak baik? Kita bisa berubah. Bertekun dalam pengajaran. Dahulu kamu hamba dosa, tapi dengan segenap hati kamu menaati pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan. Hidupmu berubah. Yang terakhir, terima firman Tuhan. Bertekun dalam firman Tuhan. Dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, ini menentukan. Cari komunitas yang sehat. Supaya bisa terus terjaga. Orang benar dalam komunitas yang jahat, pada akhirnya pergaulan itu merusakkan kebiasaan. Ya, firman Tuhan katakan mereka bertekun dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Oh, ibu-ibu yang tidak suka gosip, ketika masuk dalam perkumpulan ibu-ibu tukang gosip, jadi suka gosip. Bapak-bapak yang baik, yang sayang istri, ketika masuk dalam perkumpulan para pemabuk dan penjudi, apa yang terjadi? Rusak. Betul kan? Orang baik, anak muda yang baik berteman dengan pemakai narkoba, akan jadi narkoba. Makanya firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat. Apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau arisan yang ibu-ibu kerjakan di situ hanya bikin gosip, lebih baik tinggalkan. Kalau perkumpulan bapak-bapak di warung kopi hanya menghasilkan kehidupan yang sia-sia, tinggalkan. Firman Tuhan katakan lebih baik satu mata masuk dalam kerajaan sorga. Betul kan? Daripada satu mata itu menghalangi engkau. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan sadarlah kembali, kata firman Tuhan. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Kamu dulu sudah hamba dosa, lalu kemudian berubah, dipulihkan, selamat. Hidup baik, hidup benar, masuk dalam perkumpulan, persekutuan, pergaulan yang buruk, maka itu akan membawa kita kembali menjadi hamba dosa. Tidak peduli engkau sudah melayani berapa puluh tahun. Tidak peduli engkau sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Engkau sudah dibaptis. Bahkan engkau sudah dipenuhi Roh Kudus.
Engkau berkarunia lidah sampai bergetar-getar. Tapi kalau pergaulanmu buruk, hidupmu juga akan buruk. Tidak ada jaminan orang yang sudah dibaptis percaya Yesus tidak jatuh dalam dosa lagi. Bagaimana kita menjaganya? Cari komunitas yang sehat. Di mana di situ saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan. Firman Tuhan belajar sama-sama. Ada teguran, ada kasih yang mesra. Saling terikat satu dengan yang lain. Amin. Makanya firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang fasik dan sebagainya. Ya, jangan. Kalau mau coba-coba silakan. Ada seorang penginjil muda baru lulus sekolah teologi. Dia bilang, saya dapat beban untuk menginjil di lokalisasi. Bapak-bapak tahu kan lokalisasi? Tahu atau ada yang tidak tahu di sini? Ya, lokalisasi. Teman-temannya bilang, jangan. Bahaya. Tidak, saya dapat beban. Awalnya dia menginjil. Lama-lama dia yang diinjili. Hati-hati. Ya, bukan berarti kita meninggalkan pertemanan kita. Hubungan harus tetap ada. Tetapi ketika masuk dalam pergaulan, apa yang terjadi? Pikiranku menjadi pikiranmu, pikiranmu menjadi pikiranku. Itu yang akan terjadi. Sehingga cara hidupmu menjadi cara hidupku. Cara hidupku belum tentu menjadi cara hidupmu. Contoh lagi. Ada beo Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta punya burung beo, kalau pagi dia nyanyi, haleluya, haleluya. Oh, dengar, puji Tuhan, glory. Lalu kemudian ada jemaat punya burung beo, yang setiap kali perkataannya adalah perkataan makian. Jemaat ini berkata begini, Pak Pendeta, ini burung beo saya ini. Aduh, tukang maki Pak Pendeta, bikin malu. Kita kan orang Kristen Pak Pendeta. Masa kalau orang dengar ada orang dengar kata-kata makian, dikira kita yang maki. Padahal itu burung beo Pak Pendeta. Bagaimana kalau saya pinjam burung beo Pak Pendeta, supaya bisa ajar burung beo saya 1 bulan saja Pak Pendeta. Karena memang untuk mengubah kebiasaan itu minimal dibutuhkan 30 hari. Menurut penelitian, betul kan? 1 bulan saja Pak Pendeta. Pak Pendeta karena ya jemaat, oke, dia kasih pinjam burung beonya. Setelah 1 bulan, apa yang terjadi? Burung beo Pak Pendeta tetap bicara puji Tuhan, haleluya. Tapi disisipin apa? Puji Tuhan. Bla 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 bla. Haleluya. Berubah. Ya. Jadi jangan sok rohani untuk masuk dalam pertemuan perkumpulan yang tidak rohani. Hati-hati. Terakhir. Hidup yang berubah itu berarti apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik belum tentu berkenan. Berkenan saja tidak cukup. Apa yang harus kita kerjakan? Sampai pada kesempurnaan. Dan dengarkan baik-baik. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita berubah dan kita menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin.
Bapak Ibu bisa percaya, tidak percaya, tapi kalau mau, coba lakukan. Ya, karena firman Tuhan itu disampaikan, terserah jemaat. Mau dengar, mau tidak apa-apa. Yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita katakan sama-sama, hidup yang berubah, itu berarti saya dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.